Gini, Saya saya mau tanya nih Bang Maning, apakah benar tidak bermazhab nih dari kalangan kawan-kawan ini? alhamdulillah sih sebenarnya saya masih bermazhab Ustaz. Yang Maksudnya dipakai ya mungkin Hanabilah. yang tidak bermazhab tuh siapa Ustaz? Yang tidak Ya, bermazhab siapa? kalau dilihat dari beberapa videonya gitu kan, dianggap tidak mewajibkan mazhab gitu loh. Artinya Oh, kalau bermazhab ini kan kita mengikuti secara ketat aturan-aturan yang ada di mazhab itu toh. hmm. Nah, dan apa namanya? Ya mungkin ini kesimpulan saya yang keliru. Mereka tidak bermazhab berarti kan tidak mengikuti aturan-aturan di mazhab tertentu toh. Kalau ini Ustaz, mungkin ya koreksi lah kalau memang saya keliru. Kalau saya mau bilang mereka tidak bermazhab, kitab yang mereka pakai semua ada mazhabnya. Tidak mungkin tidak. Mm-mm. Di dalam tafsir di kalangan yang mereka sering bawa di kalangan awam, Taisirur Rahman, min kalami Sayyidir Rahman, itu mazhabnya apa? Mhm. Ganti yang lain, paling tafsirul Muyassar. Fikihnya kalau untuk sholatnya sendiri biasa sifat sholat Nabi. Syekh Al-Bari nisbatnya kemana? Kemudian untuk fikih yang umumnya biasanya pakai fikihul muyassar. Mazhabnya mazhab apa? Nisbatnya mazhab Imam Ahmad juga. Jadi kalau saya mau bilang tidak bermazhab ya susah juga. Oke, artinya gini, kalau kalau saya memahaminya gini, kalau saya Syafi'iyah nih, saya benar-benar ketat mengikuti aturan yang ada dalam Syafi'iyah gitu ya. Eh, eh, Kalaupun nanti ada intikal mazhab itu memang kan diperbolehkan, tapi bukan berarti terus kita pindah sana pindah sini pindah sana pindah sini toh gitu loh. Nah, Dan itu juga terjadi karena alasan-alasan tertentu atau sifat darurat lah gitu yang mungkin tidak bisa kita hindari. Ya, nah misal. artinya Cuma, secara keseluruhan 100% kalau kita mengambil mazhab Syafi'i ya kita mengikuti seluruh istinbat-istinbat hukumnya dalam perkara fikih gitu kan. Nah, kalau oh, katakanlah Hanabilah, kalau mau dikatakan sebagai Hanabilah, saya tidak melihat semuanya itu diterapkan gitu loh. Apakah itu yang dimaksud tidak wajib bermazhab gitu. Jadi mengambil apa yang dianggap dalam tanda kutip mencocoki dalam apa ya, dalam fikihnya mereka gitu loh atau bagaimana? nah misal. Kalau saya pribadi begini Ustaz. Dalam kita mengikuti mazhab, kita nisbah. Kita ini sebenarnya hanya mengikuti dalam persoalan penisbatan kepada mazhabnya siapa. Misalnya kita di Syafi'iyah. Kita memang betul di Syafi'iyah. Tapi meskipun kita di Syafi'iyah, ternyata masih banyak juga permasalahan yang ikhtilafan dalam Syafi'iyah itu sendiri. Secara kita mau ini ya. Dan kalau misalnya di Salafi sendiri sama juga. Memang nisbatnya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi adapun perbedaan-perbedaan kecil ya pasti ada. Tapi secara secara umuman ya pasti sama. Sebenarnya mirip-mirip aja Hmm. sih. Kalau kita bicara secara umum ya pasti sama. Hmm. Yang pertama dalam proses, misalnya contoh dalam sholat, nah, niat seperti apa ya sama aja. Iftitah Hmm. yang digunakan ya seperti apa sama aja. Dalam mazhab Imam Ahmad kan, takbir yang digunakan seperti apa sama aja. Apa Oke. kira-kira yang berbeda? Ya itu kalau itu kan secara spesifik ya artinya ini kalau mau saya katakan gitu ya di dalam Syafi'iyah kan memang betul ada ikhtilaf di dalam mazhab tapi ikhtilafnya itu pun tetap di dalam mazhab gitu loh tidak keluar dari mazhab. Nah, Paham ya misalnya maksud? itu yang anda maksud, maksudnya kami pun sama saat ikhtilaf kami ya masih dalam ranah itu juga, tidak ada yang keluar. Gitu. Iya iya iya. Kayak seperti sifat salat Nabi yang digagas Nah, digagas yang cuma tertib.
Yang oleh dimasalahkan Al-Albani. oleh teman-teman ini kan sifat sholat Nabi. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa dalam sifat sholat Nabi, Syekh Albani itu lagi membahas apa? Dia lagi membahas mengenai sifat-sifat sholat Nabi yang dikumpulkan dari nas-nas yang sharih daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang beliau kumpulkan ini kan beliau bentuknya judulnya kan sifat sholat Nabi. Ketika beliau kumpulkan seperti itu, pertanyaan saya dulu satu, apakah ada yang tidak sepakat dalam hasil yang dikumpulkan oleh Syekh Albani? Apakah ada yang keliru maksudnya? Ya, Kelirunya dalam ini artian begini, kelirunya keliru fil ikhtilaf atau keliru fi dolalah. Nah, itu yang saya mau tahu dulu. Kalau itu tidak dalam dalam kekeliruan, maka itu sah-sah saja dalam sifat apa namanya qiraatul kutub atau dalam artian ya beliau membuat sebuah kitab. Karena ikhtilafan dalam ulama ya sudah kalau bagi penuntut ilmu sudah hal biasa. Kita ya semua ulama pasti ada ikhtilafannya lah dalam apalagi yang apa namanya mukhalif ini apa yang apa namanya khalaf ini kan. baik. Ini menarik nih, menarik ya yang Ustadz Maning katakan itu mengambil kepada Al-Quran dan hadis gitu ya, terus dikumpulkan itu ta, itu metodenya beliau ya, Syekh Al-Albani. Nah, dalam di kami dalam Syafi'iyah, walaupun seorang mungkin selevel Syekh Al-Albani, beliau tidak langsung merujuk kepada Quran dan Sunnah. Beliau merujuk kepada kitab-kitab ulama sebelum beliau, dari guru-gurunya atau dari Ibnu Hajar atau dari An-Nawawi atau dari siapapun gitulah ya. Artinya rangkaian mereka mengambil istinbat hukumnya itu dari pendapat ulama begini-begini baru dikumpulkan gitu. Nah, kalau Al-Albani ini kan, Syekh Al-Albani ini sebagaimana Ustadz Maning katakan tadi, mengumpulkan dari Quran dan Sunnah kan gitu ta. Pernah nggak ada, saya jujur nggak pernah punya kitabnya beliau ya, sifat sholat Nabi gitu. Adakah dia mengutip perkataan ulama-ulama yang untuk dijadikan dasar pendalilan sebagaimana akhirnya Nah, menjadi gini Ustaz. Kalau antum tanyanya seperti itu begini. Dalam kita menulis buku kan macam-macam kita menulisnya. Yang pertama kita menulis matan saja, satu. Atau yang kedua kita menulis matan tapi kita sebagai pentahkiknya, dua. Ada juga kita menulis syarah dari matan. Sudah syarah juga, ada juga kita menulis hasyiah dari syarah. Maksudnya seperti itu Ustaz. Adapun Syekh Albani ini dia menulis sifat sholat Nabi itu, kenapa dia langsung ke Al-Quran dan Sunnah? Apakah dia tidak pernah mengetahui dari guru-gurunya beliau tentang apa namanya pendapat-pendapat ulama tentang sifat sholat Nabi? Ya pasti beliau sudah tahu. Sebagaimana yang kita ketahui kan beliau juga kan satu tergolong daripada kami sebutnya beliau termasuk dalam apa ahlul hadis. Beliau ini termasuk dalam ulama yang kibar juga. Jadi ketika beliau melakukan hal demikian, saya rasa kami juga tidak pantas mengatakan bahwasanya beliau itu tidak mengikuti guru-gurunya mereka untuk menulis sebuah kitab. Nah, saya terlalu naif kalau saya mengatakan hal demikian. Tidak, memang pengakuan-pengakuan yang ada memang Syekh Albani memang tidak memiliki guru, dan dia juga hidup itu kan memang di lingkungan perpustakaan. Makanya jika dia ingin mendapatkan jika dia mengemukakan sesuatu, dia langsung merujuk ke Al-Quran dan hadis yang ada di perpustakaan itu. Nah, Ustaz, begini Ustaz. Kalau kita mengatakan hal demikian, bilang Syekh Albani tidak punya guru, ini sebenarnya kalau kita mau bahas ini sudah ikhtilaf yang besar.
Karena kalau antum bilang tidak punya guru, orang-orang Salafi akan datang mengatakan dia punya guru. Contohnya, Nah Ustaz, kalau itu panjang pembahasan itu Ustaz. tidak hanya nama guru saja yang ingin saya ketahui, nama gurunya saja. Ya Ustaz, begini Ustaz, kan yang kalau misalnya kita mau mendatangkan pembuktian ke setiap orang yang mengatakan beliau tidak punya guru kan Tidak, Bang Mangis, jangan kepikiran terlalu jauh. Saya cuma ingin tahu gurunya si Albani itu siapa. Hanya itu saja. Saya tidak ingin memaksakan Bang Mangis untuk ini atau itu. Tidak, jangan pikiran Iya, terlalu jauh. begini Ustaz, kalau setiap orang datang mengatakan bahwasanya Syekh Albani datang tidak punya guru, terus saya harus jelaskan, oh Syekh Albani punya guru seperti ini, seperti ini kan kita capek sendiri. Maksudnya kalau antum mengatakan bahwa Syekh Albani tidak punya guru, landasan antum dari mana? Landasan saya kan tadi saya sudah kasih tahu biografi dari si Albani ini. Dia itu adalah kayak gimana ya, kehidupannya itu memang di perpustakaan. Dia sambil hidup belajar agama, dia juga ada membuka usaha toko. Dia juga yang mempunyai kedai toko di dekat perpustakaan itu, toko jam Nah, Ustaz, tangan. Anak mau cari tahu biografi Ada mana yang sumbernya antum dia. baca mengenai Syekh Albani Ustaz. Coba dicari tahu di punya Google kan, punya Ini Ustaz. Google. Nanti Oh, cari nggak bisa kalau biografi Google si Ustaz. Albani yang dari Albania itu. Nggak bisa kalau Google Ustaz. Anak Begini, butuh biografi yang dia bilang. Oh, iya nggak apa-apa. Nanti selesai live baru Bang Mangis cari sendiri. Dia itu kan dari Albania. Nah hijrah ke sana. Makanya dia itu hidup di lingkungan perpustakaan dan tidak memiliki guru. Makanya dia si Albani ini langsung merujuk ke Al-Quran dan hadis. Karena apa? Kan memang di situ itu perpustakaan banyak. Dan dia juga tidak memiliki guru. Jadi kalau Bang Mangis bilang dia ada guru, saya penasaran nama gurunya itu. Siap Ustaz. Saya kira Ini, antum begini. landasan terus. Ini Albani ini katanya madhabnya Hambali, betul tidak? Ya Ustaz, nisbatnya ke sana. Semua berarti Wahabi ini madhabnya Hambali ya. Nisbatnya ke sana Ustaz. Tapi ketika menghukumi rokok, kenapa tidak menggunakan kaidah Hambali? Ustaz, kayaknya kita kalau bahas ini kayaknya terlalu ini ya, gimana? Maksudnya gini Ustaz. Di kalangan Syafi'iyah pun dalam perbedaan pun kan hal yang biasa. Ada yang mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh kan hal biasa juga Ustaz. Tapi mempunyai kaidah loh dengan kaidah yang sama. Oh jadi Tapi yang ini mengatakan di tidak dalam boleh, boleh. Tidak, ada mempunyai kaidahnya. Begini, di dalam menghukumi rokok, orang-orang Wahabi ini langsung mengharamkan. Sedangkan menurut kaidah Imam Hambali, wal qaidatu annal itlaqo lil hukmi fi maqamit tafsil khata'un, salah itu. Di mana itu tidak sesuai dong dengan Imam Hambali. Terus yang kedua, bagaimana tata cara ijtihad menurut madhab Hambali? Apakah berdasarkan konsep-konsep yang disusun oleh Imam Hambali atau langsung kepada ayat Al-Quran dan hadis? Oke, jadi begini Ustaz. Apakah menurut antum ini anak tanya dulu ya, kan kita belum diskusi toh. Kan saya juga kalau antum kasih tema dadakan kan ini juga repot juga. Antum Kalau saya nggak repot, ya silahkan. antum mau ini kan maksudnya permasalahan apa mengenai Syekh Albani ini sendiri atau mengenai ulama-ulama salaf ini? Antum mau mengatakan bahwasanya mereka menisbatkan kepada Imam Ahmad tapi tidak mengikuti kaidahnya Imam Ahmad seperti itu. Iya, iya betul. Oke. Di dalam kaidah menetapkan sebuah hukum rokok dari kalangan Hambali ini, mereka melontarkan wal qaidatu annal itlaq li hukmi fi maqami tafsir khata'un. Fayaro anna jami'al ahkami syar'iyyati al-khamsati al-khamsatu al-hurma wal karoha wal wujub wan wal ibaha tajri fi mas'alati isti'mali timbak bihasabil muqtadoyatil wad'iyah syar'iyyah. Ini kaidahnya seperti Imam Hambali. Oke, begini Tapi tidak dari kalangan Wahabi langsung mengharamkan. Gimana itu, Dan? Tidak sesuai dengan kaidahnya Imam Hambali ini. Oke. Sekarang saya tanya Ustaz, kalau dari kalangan Imam Ahmad sendiri, ini kalangan Hanbaliyah atau kalangannya
Ya, karangan Kata iya, beliau, kaidah Imam Hambali ya. nah, maksud ana dari kalangan mereka sendiri ini kami keluarkan dulu lah yang antum-antum sebut Wahabi, Ustaz. Kami keluarkan lah ulama-ulama itu. Lebih dekat kepada ahlul asar lah, maksudnya seperti itu karena ulama-ulama Imam Ahmad kan kebanyakan ahlul asar lah. Maksudnya begini, mereka mengatakan rokok itu hukumnya apa, Ustaz? Wahabi kan menghukumi itu haram. Saya bukan bicara Wahabi, Ustaz. Ya udah yang mengharamkan sahabat saja siapa? Enggak, ada bertanya nih, Ustaz. Kan tadi kan kalau antum mau minta sekarang, kan ini terlalu dadakan. Ana belum cari kitabnya toh. Ngapain ana bicara-bicara kalau ndak ada ana bikin kitab. Kan gini bang, kalau di dalam ahli sunnah wal jamaah hukum rokok kan itu tergantung muktadol halnya. Nah tapi kalau di dalam Wahabi itu kan langsung haram, betul tidak? Coba siapa yang mengharamkan rokok, coba siapa? Iya nih, Ustaz. Kalau betul hukum itu tergantung. Tapi kan ada aslul hukumnya dulu. Aslul hukum itu ketika mau istishab loh. Ketika Iya, mau Ustaz. istishab, ketika Oke. mau istihsan, itu harus ada aslul hukum. Nanti elatnya itu elat lidzati, elat aridi. Kalau ini kaidah loh bang. Maksudnya kan tapi kan pasti ada toh. Penetapan aslul. Kalau ada aslul hukum, otomatis ada Al-Qur'annya dong. Iya, maksudnya begini, Ustaz. Dalam menetapkan, kan tadi kan antum bilang tidak boleh menetapkan langsung haram. Nah, menurut Imam Hambali nih. Langsung haram kan? Tidak langsung haram. Ketika menetapkan hal-hal misalnya yang hukumnya itu bisa berubah tergantung konteks, ya kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak diletakkan hukum asalnya dulu? Hukum asal itu di istishab bang. Ini bukan istishab loh. Oh, seperti itu. Siap. Oke, nantilah. Maksudnya kalau antum mau diskusi mengenai rokok dari kalangan salafi, ini dari kalangan salafi kan? Iya, Wahabi. Dari kalangan dan Kalau kalangan salafi itu pengikut ulama salaf bang. iya, maksudnya kan antum sebutnya Wahabi, saya sebutnya Iya. salafi. Ini kan beda-beda nama aja, Ustaz, toh? Ya, segala sesuatu kan ismun yu'ayyinun musamma mutlaqo alamu ka Ja'farin wa Hirniko. Itu sebuah nama loh, mempunyai konsekuensi. Enggak apa-apa, yang penting kan antum mengaku demikian ya, kami juga mengaku demikian. Jadi kalau salafi, kalau memang dia pengikut ulama salaf, kaidah yang ini aja gunakan. Tapi kan buktinya tidak. Berarti kan bukan salafi. Iya kan saya belum bawakan kitab-kitabnya tuh saat. Nanti kitab-kitab Wahabinya silahkan dibuka. Nanti kita bahas bareng-bareng. Konteksnya berijtihad itu menggunakan konsep siapa? Apakah menurut Imam Hambali baik mujtahid madhab, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih ketika berijtihad langsung berdasarkan ayat, langsung berdasarkan hadis, atau berdasarkan pemahaman para ulama? Nah, Ustaz, ya. Saya kalau Wahabi ke sana ke Imam Ahmad, kenapa bermacam Imam Syafi'i di sini di Indonesia? Kenapa, Ustaz? Kalau Wahabi langsung itu ke sana ke Imam Ahmad, kenapa kebanyakan mayoritasnya yang ada di Indonesia ini yang mayoritas Wahabi, bukan mayoritas umat Islam. Yang mayoritas Wahabi kebanyakan bermadzhab Imam Syafi'i. Oh, enggak, Ustaz. Kebanyakan Wahabi itu yang antum sebut Wahabi itu kebanyakan bermadzhab Imam Ahmad. Imam Ahmad. Jadi mereka bukan ke Syafi'i yang ada di Indonesia, khusus Indonesia. Enggak, Ustaz. Saya izin mute bentar ya. Sholat dulu sudah aja. Siap. Di sini juga Ustaz belum mengatakan ini, Ustaz. 2 menit Ustaz Fadal. Manings, 2 menit ya. Fadal. Oke. Ini mungkin yang nanti kalaupun kita mau diskusikan, mungkin Ustadz Namaku dan Ustadz Maning bisa mempersiapkan makolahnya. Kita tidak membahas bab dalam arti spesifik rokok, mungkin cara beristinbat atau cara berijtihad. Nggak bisa, Ustaz. gitu ya. Nggak bisa, Ustaz. Kalau antum bicara masalah istinbat, ini bukan ranah 1 hari 2 hari, Ustaz. Karena malas Karena diskusi, kalau spesifik jangan. membahas bab rokok gitu kan, itu nanti Nah, Ustaz, karena tadi akhirnya contoh yang dibawa sama Ustaz Namaku adalah rokok. Maka kita nggak usah kemana-mana, rokok aja. Kayak saya kemarin bahas masalah
masalah apa namanya orang tua Nabi, saya tidak kemana-mana, orang tua Nabi aja. Karena kalau kita bahas ahlul fatrah sampai kiamat pun tidak bakalan sampai kita. Sebenarnya sampai kalau kita paham. Kan ada Tidak kitab. bakalan Ustaz, karena ikhtilafnya sudah besar. Saya itu ikuti sepakatnya itu Ustaz, sebagaimana yang disampaikan sama Yai Hilman. Yai Hilman, kita mengakui saja Ustaz, yang namanya ikhtilafan ini ikhtilafan bukan ikhtilafan antara jumhur sana sama jumhur sini Ustaz. Memang ikhtilaf ini sudah memang besar sekali Ustaz. Begini Ustaz, ikhtilaf itu kan ada dua, betul tidak Ustaz? Iya Ustaz, tapi kalau kita mau nanti dulu. Ada ikhtilaf usul, ada ikhtilaf furu. Betul ya? Nah, Ustaz. Nah, di dalam madhab Hambali, ketika menyikapi ikhtilaf furu, ada nggak konsepnya, Bang? Iya kan gini Ustaz, kalau kita mau bahas kan ini dulu Ustaz, kalau mau diskusi masalah ini saya lanjut, kalau masalah rokok nanti saya lanjutkan. Kalau antum mau bahas masalah istinbat hukum, ya kita ndak usah diskusi lah Ustaz, saya ndak mau. Karena begini Ustaz, yang pertama satu begini. Saya ini sebagai tolabul ilmi, saya lebih suka belajar daripada mau diskusi sama orang. Kenapa satu? Kalau saya diskusi sama antum-antum, ya memang saya dapat faedah ilmu Ustaz, tapi saya mengakui saya lebih dapat faedah kalau saya belajar daripada persoalan-persoalan seperti ini naik di TikTok terus berdebat. Kemarin sudah selesai masalah orang tua, saya sudah sampaikan bahwa ini hari terakhir saya bahas tentang orang tua. Sekarang naik lagi masalah istinbat hukum. Padahal kalau maksudnya enggak, ini cuman gini Ustadz Maning, saya cuman mau menawarkan konseptualnya gitu loh, bukan kepada ini, perkara. Saya bukan masalah itu, maksudnya begini. Kita ini Ustadz apa ya Ustadz? Apakah kita juga sampai ke kadar mujtahid yang kita harus persoalkan masalah istinbat hukum ulama-ulama kibar? Saya itu terlalu berpikir, ya kita ini sekedar siapa sih kita mau persoalkan mereka? Saya ini pribadi hanya berpikir kita ini mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Dan kita husnuzon apa aja dengan istinbat-istinbat hukum mereka. Kalaupun kita ada mengenai perdebatan-perdebatan, ya kita tinggal cari yang asoh atau kita cari yang arjuhnya, selesai. Atau kita ketika ada lagi yang masalah ikhtilafan yang cukup besar, ya berarti kita kembali kemana? Kalau dan sunnah saja. Bang, ini Ustadz, kalau istinbat itu boleh nggak digunakan oleh kita? Ya Ustadz. Istinbat boleh nggak digunakan oleh kita? Istinbat dan istinbat. Kenapa tidak boleh Ustadz? Kalau antum mau gunakan, silakan antum gunakan. Oke, kalau begitu besok kita istinbat dalil tentang rokok. Saya tidak mau Ustadz. Kalau antum kalau antum membahas istinbat sama istinbatnya Syekh guru-guru salafi, maksudnya dalam artian ya Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, ya silahkan antum tabayun sama mereka semua. Tapi kalau antum mau bahas mengenai rokok yang dipahami salafi dengan rokok yang dipahami dengan mazhab Imam Ahmad, ya saya bisa. Iya, yang saya bingungkan kan begini. Ngakunya kan pengikut salafi, ngakunya pengikut Imam Hambali. Tapi kenapa ketika membahas rokok kok edahnya Imam Hambali tidak digunakan? Ya, ini yang saya mau tanya. Murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan rokok itu apa? Haram enggak? Ya silakan, nanti haramnya haram dan muktadol kalamnya dan muktadol halnya di mana kan gitu, Bang? Jadi antum mengatakan Imam Ahmad kan begini. Oh iya, Ustaz, begini ya, Imam Ahmad kan begini. Kalamnya antara Imam Ahmad dengan ulama-ulama Salafi Wahabi ini antum mengatakan beda. Ya jelas kalau menggunakan kaedahnya Imam Ahmad, dengerin. Makanya dengerin ya yang tadi saya baca, kira-kira paham tidak? Paham Ustaz. Maksud Anda begini dulu Ustaz. Antum meyakini apakah berbeda antara ulama Salafi Wahabi dengan ulama mazhab Imam Ahmad mayoritas atau enggak? Saya tidak meyakini. Sudah Ustaz, selesai kita. Cuma saya mau mempertanyakan bahwa tidak berbeda istinbatnya. Saya cuma mempertanyakan, betulkah mereka ini salafi? Betulkah mengikuti Imam Ahmad sementara kaedahnya tidak digunakan? Makanya tidak ada keyakinan di situ.
Saya kira Ya itu antum aja mungkin seperti gini ya, Ustaz. gini-gini. Kan juga Ustadz Maning juga udah mau subuh juga ya di sana ya. Maksudnya kalau memang mau ditarik benang merahnya Ya, ya boleh juga. oke, gini Ustaz. Saya yang pertama saya berpikir, saya tadinya kira Ustaz Yai namaku ini betul-betul yakin bahwa persoalan rokok ini istinbatnya berbeda atau hasil hukum antara mazhab Imam Ahmad dengan para Salafi Wahabi ini berbeda. Tapi ternyata tidak meyakini. Jadi ya sudahlah nanti untuk masalah diskusi tentang rokok ya saya ndak lanjutkan lah. Nanti tetap saya akan bawakan dalil mengenai apakah Imam Ahmad mengatakan rokok itu dari kalangan Imam Ahmad mengatakan rokok itu haram atau tidak. Dari Salafi Wahabi mengatakan haram atau tidak. Itu sajalah. Iya, Karena kalau mau didebatkan itu saya rasa masalah rokok ini ya mau gimana Ustaz? Dari kalangan Salafi sendiri ya ada juga yang yang lainnya mengatakan sudah haram. Tiba-tiba ada juga orang Salafi yang merokok. Disitulah kita memerlukan memahami muktadal halnya. Kan begitu. Iya Ustaz, saya paham. Kalau masalah itu saya tahu. Maksudnya Ustaz. gini, harusnya orang Wahabi ini jangan memutlakkan hukum kepada rokok. Karena mereka mempunyai kaidah berdasarkan kaidah Imam Ahmad. Harusnya begitu. Oke. Antum mengatakan bahwa Imam Ahmad tidak. Kan ada kaidahnya yang tadi saya bacakan. Iya, saya Menurut paham. kaidah Imam Ahmad, memutlakkan sebuah hukum kepada sesuatu yang di makom tafsil itu khotoun, sebuah kesalahan, kan begitu. Betul. Contoh seperti rokok dihukumi haram secara mutlak. Ini Ustaz yang kasih contoh rokok dari Imam siapa ini Ustaz? Yang mengatakan hal demikian ini? Ini dari Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad yang mengatakan tentang rokok. Aduh, nih, lihat nih. Nah, Ustaz. Silakan Ustaz. Kita Kitab siapa itu, dibesarkan Ustaz? harus. Ini kita apa Ustaz? Fawaidul Makkiyah. Nih. Nah, rokok di sini berbeda-beda pendapat. Ada makruh, ada haram. Ya. Akan tetapi Imam Ahmad madhab al-Hambali, Mana Ustaz? no. Wal qaidatu annal itlaq lil hukmi fi maqami tafsir khotoun. Jadi yang di sini semuanya kalau dihukumi mutlak, haram mutlak, makruh mutlak, bahkan kalau ada mubah mutlak, itu semua dianggap salah berdasarkan kaidah madhab Hambali. Begitu, Bang. Tapi begini Ustaz. Gimana? Astagfirullahaladzim. Antum baca itu kan Fawaidul Makkiyah. Kalau Fawaidul Makkiyah ini kitabnya siapa Ustaz? Ini di sininya ada nih Bang nih. Iya, siapa, Ustaz? Hambali. Naam, Ustaz. Saya paham. Iya kitabnya madhab Syafi'i. Gini Ustaz, bagaimana caranya kita mau menghukumi mazhab Imam Ahmad, tapi kita bacanya di mazhab Syafi'i Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Oh, caranya seperti ini, Bang. Caranya kita perbandingkan kaidah-kaidah dari madhab Hambali, madhab Syafi'i, karena ini kitabnya usul fikih, Bang, bukan fikih. Jadi begini Ustaz. Jadi begini, berarti antum mengatakan yang lebih mengetahui tentang mazhab Imam Ahmad ada dari kalangan mazhab Syafi'i. Ya ulama-ulama Bukan manapun begitu tahu tentang menyimpulkannya. mazhab. Begini Abang Maning begini aja. Kalau Abang Maning mau ngarang kitab, umpamanya ya, belajar dulu istimbatnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, istidlalnya, kemudian imam-imam yang lain. Terus Abang tuliskan, ini madhabnya seperti ini. Nah, kira-kira Abang boleh nggak kalau begitu menjelaskan madhab orang lain mempunyai sebuah kaidah? Boleh nggak? Boleh saja. Oh ya udah, selesai. Bisa pertanyaannya boleh saja apakah dengan landasan saya dari mazhab yang lain, maka apa yang saya sampaikan itu menyimpulkan mazhab yang lain? Menyimpulkan madhab yang lain. Ini bukan kesimpulan madhab lain, ini menyimpulkan madhab Hambali, Bang. Iya, maksudnya kan itu Syafi'iyah yang mengatakan.
Imam Ini Syafi'i, ulama Syafi'i. dengerin. Syafi'iyah menjelaskan tentang madhab Hambali. Kira-kira bang Betul. tidak bang? Maksudnya Oke. begini, misalnya hari ini saya buat kitab. Saya jelasin mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i ini saya jelaskan. Iya, terus. Apakah saya yang bermazhab Imam Ahmad ini saya menyimpulkan mazhab Imam Syafi'i? Atau saya orang lain boleh menyimpulkan, oh ternyata mazhab Imam Syafi'i seperti ini dari landasan buku yang saya baca. Padahal saya bermazhab Imam Ahmad. Nisbatnya. Boleh seperti itu? Ya boleh dong. Abangnya punya ilmu enggak? itu Pertanyaannya yang abangnya maksud punya Ustaz. ilmu enggak gitu bang? Itu yang saya maksud Ustaz. Ah, Jadi begini Ustaz, kalau antum mau mendatangkan ini untuk menyimpulkan apa istinbat daripada Imam Ahmad, repot Ustaz. ya berarti Kalau antum begini mau, bang. antum cari dulu buku dari Imam Ahmad yang mengatakan hal demikian, contohnya ke rokok. Oke. Jadi begini bang, kalau begitu abang juga jangan sekali-kali menjelaskan tentang madhab Syafi'i dong bang. Lah kan saya bermazhab Syafi'i. Lah, bukannya Wahabi, bukannya Hambali. Lah, Jangan bang, kan saya kan tidak sudah bilang Ustaz. Saya sudah nisbat di awal, saya ini bermazhab Syafi'iyah. serius nih. Iya, Coba Ustaz. saya tanya dulu, Imam Iya, Syafi'i pernah tidak sholat di pinggir kuburan? Nah, ya Ustaz. Pernah tidak Imam Syafi'i sholat di pinggir kuburan? Di sisi Wallahu kuburan. a'lam. Wallahu Di a'lam. kuburan. Wallahu a'lam. Kalau madhab Syafi'i tahu loh. Saya enggak tahu. Kalau madhab Syafi'i tahu. Saya enggak tahu, Ustaz. Coba sekarang gini aja habis. Ustaz yakin Ustaz, apa Ustaz? Ustaz yakin semua mazhab Imam Syafi'i tahu bahwa orang Bang? sholat Imam Syafi'i pernah sholat samping kuburan? Ustaz yakin nih, aku yakin. Ya tidak lah. Nah, berarti jangan salahin saya lah. Orang Oke, belum lahir. oke di dalam intinya aja wis, di dalam inti. Gimana, Istishab Ustaz? ini, istishab Antum ini terlalu konsep. aku yakin Ustaz. Oh, jangan memponis begitu dong. Nah, Ustaz. Oke, Ustaz, Istishab karena mau itu subuhan konsepnya dulu, Ustaz, siapa, ya. Bang? Ustaz. Masuk. Istishab itu konsepnya siapa, Ustaz? Mau subuhan dulu Ustaz ya. Oke, baik. Ada ya lah Wahabi yang kayak gini. Wahabi yang kayak gimana Ustaz? Kayak antum. Udah kan besok lanjut lagi tentang istimbat Imam Syafi'i. Saya mau Maksudnya jajal kenapa? kalau antum memang ini madhab Syafi'i, saya mau jajal jamul Kenapa, jawabnya Ustaz? pengen tahu lah. Kita Nah, bisalahnya maksudnya- Imam Syafi'i. Antum nyimpulkan saya Wahabi gimana Ustaz? Iyalah. Kan Masih menyimpulkan kan antum mudah bang. Seperti antum tadi menyimpulkan bahwa saya hakul yakin. Kan mudah kan? Ya kan tadi antum Saya bilang ngikut. orang Nah, mazhab Syafi'i nah. pasti tahu. Kata pasti tahu itu gimana Ustaz? Nah, kalau pasti ada berapa kalam itu bang? Ya antum kan katakan pasti tahu. Pasti itu ada muktadol kalamnya loh. Yang disebutkan sama saya muktadol kalamnya apa bang? Kok langsung Oh, memponis alam bahwa tergantung saya? antum lah. Oh, tergantung saya. Kenapa abang yang menyimpulkan gitu loh? Ya kan saya bilang kan antum aku Berarti yakin yang atau salah tidak. itu. Berarti yang Kan saya salah itu kan bertanya. abang kan ya? Antum kan tadi saya bertanya antum aku yakin atau tidak Ustaz? Pertanyaan hakul yakin karena timbul dari kata-kata pasti kan? Iya Ustaz, kan saya bertanya. Saya Oke. kan bertanya. Berarti kata-kata pasti itu menimbulkan hakul yakin. Betul? Berarti sudah menyimpulkan dong bang. Ya kan saya bertanya Ustaz. Antum kalau jawab tidak berarti antum tidak aku yakin. Kan selesai Ustaz, tinggal dijawab tidak selesai. Nggak usah ribet Ustaz. Cuma pertanyaan satu, kenapa antum ini memponis saya hakul yakin? Kan saya bertanya Ustaz. Iya, awalnya bertanya, kemudian antum Kalau memponis saya antum hakul jawab yakin. tidak berarti selesai. Berarti antum saya mengakui bahwa antum tidak aku yakin selesai. Sebelum saya menjawab tidak, antum sudah menyimpulkan bahwa saya hakul yakin. Ustaz, apakah bertanya itu menandakan kesimpulan? Antum tanya, antum hakul yakin tidak? Saya Oke. bertanya Ustaz. Antum kalau Udah di dapat sini. sebuah pertanyaan, apakah itu sebuah kesimpulan? Tidak. Nah, namanya Oke. pertanyaan Ustaz, karena Oke. ketidaktahuan. Kalau menyimpulkan, apakah itu pertanyaan, Ustaz? Maksudnya bagaimana Ustaz? Kamu itu tidak paham ya bahwa kamu sudah itu, menyimpulkan. Ustaz. Gini Ustaz. Nih, Menyimpulkan dengerin itu dulu, pernyataan. dengerin dulu ya. Menyimpulkan itu pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, ya udah, saya simpulkan ya. Kamu bertanya bahwa saya hakul yakin. Setelah kamu bertanya, kamu memponis saya. Kenapa kamu langsung hakul yakin? Kerasa nggak ngomong kayak gitu? Lah kan saya bertanya.
Kemudian menyimpulkan, betul tidak? Antum belum menjawab, gimana saya Ah, menyimpulkan? saya belum menjawab, kamu sudah menyimpulkan. Nih, saya ulangi lagi. Kamu Apa bertanya saya ke simpulkan, saya. Ustaz? Dengerin makanya. Kata-kata saya yang saya menyimpulkan antum Diam dulu, hakul yakin diam di mana, dulu. Ustaz? Lupa ya? Lupa. Yang mana, Ustaz? Kamu hakul yakin tidak? Saya belum menjawab. Kamu Oke. langsung bilang, Sekarang- kenapa kamu langsung hakul yakin? Nah, Saya tanya lah ke itu kesimpulan Ustaz. bukan, Bang? Ini saya tanya ke Ustaz. Ini Makanya aja, Ustaz. ketika kamu menyimpulkan begitu mudah, saya pun gampang menyimpulkan Iya. kamu itu Wahabi. Kan gitu, Bang. Saya ikut Nggak kamu, apa-apa, Ustaz. Bang. Nggak apa-apa. Oke, siap. Mantap. Enggak, Ustaz. Ah. Kalau dari Ustaz Santri mendengar tadi, saya mau tanya. Ini saya mau tes antum ini juga. Saya mau tanya. Kalau dari antum mendengar tadi, apakah saya bertanya atau saya menyimpulkan? Saya mau tanya dulu. Gimana Gimana, gimana? Ustaz Santri? Yang saya tanyakan tadi tentang hakul yakin kepada Ustadz Yai namaku, apakah saya menyimpulkan atau saya bertanya? Sebentar, si konsen saya agak aduh, sebentar. Oh, enggak mau jawab, ya udahlah, enggak apa-apa. Bukan nggak mau jawab, bukan nggak mau jawab. Saya lagi merunutkan sekuensnya dulu gitu loh. Kenapa ada pertanyaan itu, terus kemudian kenapa ada kesimpulan itu gitu loh. Kan gini, saat kita bertanya itu kan berangkat dari ketidaktahuan. Kalau menurut konsepnya Bang Maning, betul kan? Karena Iya. saya nggak tahu, saya bertanya kan gitu toh. Nah, terus apakah aku yakin semua Syafi'iyah mengetahui apa tadi perkaranya Sholat di Imam Syafi'i kuburan, sholat ya? sampai kuburan. Kan bermula, ini sekuensnya nih, saya lagi menggambarkan sekuensnya dulu. Bermula kan dari pernyataannya Ustadz namaku ini, apakah Anda Hanabilah atau Syafi'iyah? Kan Anda bilang Syafi'iyah. Oke, terus Ustadz namaku menanyakan, kalau Syafi'iyah tahu nggak kalau Imam Syafi'i itu pernah sholat di sisi kuburan? Katakan wallahu alam, artinya dalam tanda kutip ini saya juga mungkin salah nih menyimpulkan perkataan wallahu alam ini artinya tidak tahu atau tahu karena tapi belum menguasai seluruhnya atau bagaimana, kan itu kesimpulan saya nih. Saya menyimpulkan dari perkataan antum wallahu alam, saya simpulkan antum tidak tahu. Apakah benar kesimpulan saya itu? Iya, maksudnya antum benar, maksudnya iya benar. Saya lagi merunutkan sekuensnya supaya saya tidak salah mengambil Iya, lanjut kesimpulan aja Ustaz, gitu loh. karena mau subuh ini Ustaz, maksudnya dipercepat aja sekuensnya Ustaz. Ya gini. Ini juga ini ya. Sebaiknya gini ya. Saya juga nggak mau menjudgment di sini siapa yang salah, siapa yang benar kan Saya enggak bertanya siapa yang salah Ustaz. Saya cuma tak mau tahu. Saya tadi kondisi saya enggak bertanya kondisi orang lain. Sayanya Ustaz. Sayanya ini sebagai tadi mengatakan hakul yakin, saya sebagai penanya atau saya sebagai orang membuat kesimpulan. Seharusnya begini, kalau menanya cukup, apakah Anda hakul yakin? Seperti itu, cukup segitu. Jangan ada, apakah Anda hakul yakin? Kenapa Anda langsung hakul yakin? Seharusnya jangan seperti itu. Jangan diteruskan seperti itu. Itu memvonis namanya. Memang kata-kata saya begitu tadi Ustaz. Iya, iyalah. Saya saya kan tanya ke Yai bilang, namaku lah, Yai Santri. Saya mau tanya dulu. saya kan bilang, Apakah jangan kata-kataku memvonis seperti itu lah. Ustaz? Jangan. Saya mau tanya dulu. Saya kan kemudian bilang, Nggak, jangan Ustaz. langsung memvonis lah. Iya, Kan Ustaz. begitu. Begini Ustaz, kan kita berdua ini kan sama-sama bertanya dan ditanya. Kita ndak, mungkin saya salah, mungkin saya ndak sadar saya bilang seperti itu. Saya mau tanya sama Ustaz Santri, apakah saya bilang demikian atau tidak? Jadi gini, begitu sampai nanya kan dijawab oh ya tidak gitu kan. Loh, terus berarti Anda tidak hakul yakin dong. Nah, itu artinya kalau udah ke situ tuh udah mengarah kepada sebuah kesimpulan gitu loh. Ya memang seperti itu karena kan beliau mengatakan tidak. Masa beliau mengatakan tidak saya bilang beliau hakul yakin? Saya salah dong. Enggak, justru itu kan berarti kan kesimpulan. Artinya yang dimaksud ya namaku ini kalau memang begitu ditanyakan tidak, oh ya udah kalau begitu gitu loh. Oh alah, antum gini. Oke. Udah Ustaz, saya mau sholat dulu. Saya mau sholat dulu. Siap. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya.